Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada pada posisi episode ke-45 yang akan membahas penggunaan parameter kebenaran secara proporsional dalam menilai kebenaran wahyu. Di kalangan masyarakat telah terjadi kekeliruan bahwa segala sesuatu informasi dari wahyu, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, kebenarannya itu selalu diukur dengan menggunakan parameter sains. Padahal ada banyak parameter lainnya di luar sains. Kenyataannya ada jenis pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, pengetahuan mistik, pengetahuan etik, pengetahuan estetik, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis pengetahuan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Filsafat tidak bisa disamakan dengan sains. Sains tidak bisa disamakan dengan mistik. Etik tidak bisa disamakan dengan sains. Estetik tidak bisa disamakan dengan sains. Demikian pula sebaliknya. Pengetahuan sains memiliki karakteristik objeknya empiris, paradigmanya adalah paradigma sains, metodenya adalah metode ilmiah, yaitu gabungan antara metode deduktif dengan metode induktif, sedangkan kriterianya adalah rasional dan empiris. Misalnya rasional empiris itu sebuah pengetahuan itu bisa diterima oleh akal sehat dan bisa dibuktikan berdasarkan indera. Kalau kita membuat contoh, misalnya orang-orang dulu, mbah-mbah kita, mungkin juga bapak-bapak ibu kita, kalau ada gerhana matahari mereka menganjurkan supaya memukul kentongan supaya gerhananya segera sirna. Lalu ditindaklanjuti, ya, orang-orang zaman dulu banyak yang memukul kentongan. Ternyata ya ditunggu beberapa jam gerhana akhirnya sirna. Secara empiris itu terbukti. Tetapi secara rasional bagaimana kentongan bisa mengusir gerhana? Karena itu pernyataan itu tidak termasuk sains. Memenuhi aspek empiris tetapi tidak memenuhi aspek rasional. Jadi separuh kriteria terpenuhi tapi separuh kriteria tidak terpenuhi. Maka tidak termasuk sains. Selanjutnya, pengetahuan filsafat memiliki karakteristik objeknya adalah abstrak rasional, paradigmanya paradigma rasional, metodenya adalah metode rasional, sedangkan kriterianya adalah kriteria rasional. Benar salahnya pemikiran filosofis itu tergantung dari sejauh mana pemikiran itu bisa dicerna oleh akal. Jika rasional ya benar, tetapi kalau tidak rasional, dalam arti irasional, bertentangan dengan akal, maka berarti salah. Kemudian pengetahuan mistik memiliki karakteristik objeknya adalah objek abstrak suprarasional, paradigmanya adalah paradigma mistik, metodenya adalah metode latihan dan metode yakin, sedangkan kriterianya adalah kriteria rasa atau daud, iman, logis, dan terkadang empiris, sebagaimana diuraikan oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Terkait dengan kriteria logis itu ada perbedaan rasional dengan logis. Kalau rasional itu merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat berdasarkan hukum alam. Sementara logis itu terbagi menjadi dua macam, ada logis rasional dan logis suprarasional. Kalau logis rasional itu penjelasannya seperti rasional tadi,
Jadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat berdasarkan hukum alam. Tetapi juga bisa yang kedua, logis suprarasional, merupakan pemikiran akal yang kebenarannya hanya didasarkan pada argumen. Nah, untuk menilai sebuah karomah, sebuah mukjizat, misalnya tongkat Nabi Musa dilempar menjadi ular, tongkat Nabi Musa dilempar bisa membelah laut. Ya, termasuk juga kasus Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad konon mampu membelah bulan, itu sebagai mukjizat-mukjizat. Kalau itu dinilai berdasarkan sains, maka sainsnya yang tidak mengatasi, sainsnya yang tidak menjangkau, karena itu berada di luar jelajah sains, melahirkan berada dalam wilayah atau ranah mistik. Karena itu saudara sekalian, dari beberapa jenis pengetahuan itu, jenis pengetahuan yang akan saya bahas ini hanyalah jenis pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Sementara untuk jenis pengetahuan etik maupun estetik maupun jenis pengetahuan lainnya sengaja tidak saya bahas dalam kesempatan yang sangat terbatas itu. Karena itu parameter yang digunakan mengukur kebenaran Islam yang berdasarkan wahyu itu jangan selalu menggunakan parameter sains. Dan parameter sains jangan digunakan sebagai pemutus akhir terhadap informasi yang berasal dari Islam, informasi yang berasal dari wahyu, baik Al-Quran dan hadis, di luar wilayah atau ranah sains. Sebaiknya terlebih dahulu seseorang harus mencermati informasi dari wahyu itu, termasuk kategori keilmuan apa. Apabila informasi dari wahyu itu termasuk wilayah sains, silahkan, bahkan harus menggunakan parameter sains. Tetapi apabila informasi dari wahyu, baik dari Al-Quran dan hadis itu menyangkut persoalan filsafat, maka harus menggunakan parameter filsafat, yaitu rasional. Sementara apabila informasi dari wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis itu termasuk wilayah mistik, maka seseorang yang akan menilai informasi itu harus menggunakan parameter mistik, yaitu rasa atau dauk, iman, logis, dan terkadang juga empiris. Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, ketika seseorang selalu menggunakan parameter sains, sedangkan persoalan yang dihadapi termasuk ranah filsafat, apalagi bahkan ranah mistik, maka sainsnya yang tidak akan mampu. Sebab kedua ranah itu berada di luar wilayah jelajah sains. Karena itu memvonis salah terhadap informasi wahyu, baik berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi, yang menyentuh dimensi filsafat apalagi dimensi mistik, hanya mendasarkan pada parameter kebenaran sains, sesungguhnya merupakan kesalahan yang sangat fatal. Saya masih teringat ketika di SD dulu ada guru saya, guru kelas, walaupun dia bukan guru agama, tapi dia muslim. Saya masih teringat, tapi saya tidak bisa membantah karena masih kecil dan belum punya bahan. Dia tidak percaya terhadap Isra Mi'raj. Mengapa? Yaitu tadi,
Isra Mi'raj itu bukan wilayah jelajah sains, tetapi beliau menggunakan ukuran sains, maka tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Jadi ukuran sains adalah rasional, sesuatu itu bisa diterima oleh akal sehat berdasarkan hukum alam. Jadi rasional. Tapi kalau mau menggeser menjadi suprarasional, sesuatu itu bisa diterima oleh akal sehat dengan menggunakan argumen, maka peristiwa Isra Mi'raj sangat bisa diterima oleh akal. Oleh karena itu, kita harus cermat menggunakan parameter kebenaran dalam menilai suatu, khususnya informasi dari wahyu. Kita harus mampu memilih dan memilah parameter kebenaran, sehingga kita bisa mendapatkan parameter kebenaran yang tepat dan benar dalam menilai sesuatu kebenaran itu sendiri. Kalau kita mampu memilih parameter kebenaran dalam menilai informasi yang berasal dari wahyu, maka insya Allah tidak akan terjadi benturan antara keduanya. Ya, taruhlah wahyu dengan sains lebih banyak mendasarkan pada gejala alam yang menciptakan Tuhan, wahyu juga yang menciptakan Tuhan, yang memberikan Tuhan, maka sumbernya sama, tidak mungkin terjadi pertentangan. Begitu pula filsafat dengan mistik maupun jenis pengetahuan lainnya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran untuk bisa lebih cermat lagi, lebih berhati-hati lagi dalam menilai kebenaran informasi dari wahyu dengan melihat peta informasi itu berada pada ranah atau dimensi apa. Lalu kita menggunakan parameter yang sesuai dengan dimensinya itu, baru kemudian mendapatkan kebenaran dalam menilai maupun mempersepsi ketentuan-ketentuan maupun pernyataan wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis sahih. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.